Strategi Timnas U17 menghadapi Afghanistan dan seperti apa pertandingannya secara psikologis bersama Bung Goldin, mari kita bahas. Ini Bung Goldin lebih seneng ya membahas pertandingan itu secara psikologis berdasarkan apa yang pernah Bung Goldin alami mungkin dulu sebagai pemain sepak bola ya. Jadi Bung Goldin tidak ingin berbicara soal taktik segala macam karena itu bukan ranahnya Bung Goldin, itu ranahnya pengamat sepak bola. Jadi Indonesia akan menghadapi Afghanistan, yang dimana tim Afghanistan adalah tim yang sedang terluka, sedangkan timnas Indonesia adalah tim yang sedang bahagia karena berhasil memastikan lolos ke Piala Dunia sekaligus menjadi pemuncak klasemen di grup C. Apapun hasilnya, tetap timnas Indonesia akan menjadi juara grup. Walaupun nanti Korea menang besar melawan Yaman, tapi Korea kalah head to head melawan timnas Indonesia. Jadi timnas Indonesia sudah dipastikan nanti ya sebelum melawan Afghanistan ini menjadi juara grup akan bertemu dengan runner up dari grup D. Entah itu Oman, entah itu Iran, ataupun Korea Utara yang paling berpeluang untuk lolos ke babak perempat final. Jadi kita kembali ke Afghanistan. Afghanistan ini secara permainan, secara gaya, secara apapun kalau menurut Bung Goldin itu sama atau mirip dengan Yaman. Dengan melihat fakta ini, berarti timnas Indonesia sudah memiliki atau bisa memprediksi pertandingannya seperti apa. Mungkin timnas Indonesia dikabarkan memang akan menurunkan pemain lapis keduanya, yaitu untuk menjaga kondisi, untuk menjaga kebugaran, untuk menjaga faktor cedera, dan juga untuk menjaga di mana ada pemain yang kena kartu kuning. Pesan Bung Goldin adalah ketika nanti timnas Indonesia memainkan pemain lapis kedua ini tetap harus serius karena apa? Sebagai bukti atau tanda menunjukkan kemampuan kepada Coach Nopal. Siapa tahu nanti kalau misalkan penampilannya bagus bisa menjadi pemain inti kan seperti itu ya. Biasanya Bung Goldin kalau dulu jadi cadangan itu akan bermain 1000% pada saat diberikan kesempatan untuk bermain. Afghanistan, tim yang sedang terluka, tidak memiliki beban apapun melawan timnas Indonesia nantinya karena dia sudah dipastikan tidak akan lolos. Tapi Bung Goldin meyakini timnas Indonesia tidak akan mudah mengalahkan Afghanistan karena Bung Goldin katakan tadi tidak memiliki beban, mereka akan bermain lepas, mereka bermain apa adanya, yang pasti mereka akan bermain menyerang. Nah di sini harusnya kejelian timnas Indonesia ya. Ketika kita sudah mengetahui lawan ini akan bermain menyerang, apa yang harus kita lakukan? Biasanya gini ya, jangan mengikuti pola permainan musuh. Ketika mereka menyerang, biarkan saja mereka kita perangkap, kita fokus ke kedalaman supaya pemain-pemain mereka maju. Dari situ kita mencuri dengan serangan balik cepat ke gawang lawan. Jadi mungkin seperti pada saat timnas Indonesia melawan Australia. Australia sudah tahu nih timnas Indonesia dengan kepercayaan dirinya pasti akan bermain menyerang dengan gaya total footballnya, tapi Australia pintar memberikan perangkap kepada timnas Indonesia agar kedalamannya terbuka, akhirnya mereka melakukan counter. Nah, secara psikologis mungkin ini akan terjadi ketika timnas Indonesia U17 menghadapi Afghanistan besok. Jadi Afghanistan pasti akan keluar menyerang. Bagaimana caranya timnas Indonesia supaya bisa mencetak gol ya? Menurut Bung Goldin skemanya seperti itu. Jadi jangan terlalu dilawan pada saat melawan Yaman. Ketika kita sudah unggul 2-0, permainan tetap sama seperti pada saat timnas Indonesia masih 0-0 melawan Yaman. Jadi akhirnya apa? Timnas Indonesia mengalami kepanikan dan di awal babak kedua terjadilah gol ke gawang timnas Indonesia. Jadi itu ya. Jadi kita harus melihat faktor psikologis apa yang akan terjadi nanti di lapangan. Jadi menurut Bung Goldin tidak jauh-jauh seperti itu. Kalau misalkan timnas Indonesia bisa memanfaatkan serangan-serangan balik yang cepat, yang mematikan, timnas Indonesia mungkin tidak akan kesulitan menghadapi Afghanistan. Tambahan ini buat timnas Indonesia kemarin kurangnya pada saat melawan Yaman itu masih banyak Bung Goldin melihat salah-salah passing, kemudian salah-salah umpan seperti hal-hal elementer lah, hal-hal seperti yang remeh-temeh gitu ya, tidak boleh dilakukan lagi pada saat nanti melawan Afghanistan. Jadi melawan Afghanistan ini sebenarnya tidak menentukan bagi kedua tim. Indonesia sudah pasti menjadi juara grup dan Afghanistan pun sudah pasti
gugur dari Piala Asia ini, tapi ini menurut Bung Golin supaya bisa menjadi pelajaran nantinya kesalahan-kesalahan pada saat kemarin melawan Yaman semoga bisa nanti diperbaiki pada saat melawan Afghanistan, karena nanti kita di perempat final akan bertemu tim kuat, jadi ini semoga menjadi evaluasi tim untuk bisa nanti berprestasi lebih bagus. Harapan Bung Golin sih nggak muluk-muluk ya, minimal timnas U17 ini bisa tampil di semifinal itu sudah luar biasa, apalagi masuk final, apalagi menjadi juara ini prestasi yang membanggakan untuk timnas Indonesia juga. Coach Nova juga pelatih yang sangat bersejarah menurut Bung Golin, karena dia adalah satu-satunya pelatih yang bisa membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia melalui jalur prestasi. Jadi itu ya gambaran tentang timnas U17 nanti melawan Afghanistan besok di Piala Asia U17 pertandingan ketiga. Salam timnas Indonesia.